Sejauh ini kita baru mencoba HTML dan CSS. Kedua bahasa tersebut, HTML dan CSS, itu sifatnya agak pasif ya dibandingkan bahasa pemrograman. Makanya HTML sebenarnya dibilang adalah sebuah markup language, kayak bahasa yang digunakan untuk menulis notes gitu. Karena yang namanya program biasanya itu ada logiknya, ada peraturan-peraturan yang kita buat. Kayak misalnya kita mau bilang, kalau barangnya ada 10, saya mau jualan. Kalau kurang dari 10, saya mau restock dulu. Jadi biasanya kita mau membuat peraturan seperti itu. Nah, itu peraturan yang kalau di bahasa manusia, di folder saya simpan, kita bikin file baru, itu notes.txt untuk algoritma. Nah, misalnya kita kasih tahu komputernya, inputnya adalah berbentuk sekelompok teks. Jadi aku punya baju putih, aku punya celana jeans misalnya. Jeans biru, terus baju kuning, terus ada celana pendek hitam, terus ada kemeja biru. Jadi misalnya kita kasih komputernya inputnya dalam bentuk seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 teks berbeda, dikelompokin jadi satu ya pakai kolom kotak. Nanti kita akan belajar tipe data yang dimengerti oleh JavaScript itu apa aja. Untuk sekarang ya kira-kira begini ya, kita siapin inputnya dalam bentuk yang bisa dimengerti oleh komputer. Kita bukan kasih dia foto, belum ada ya komputer yang selevel itu. Kita kasih foto-foto dia ngerti itu apa. Kayaknya bentar lagi ada sih, tapi untuk sekarang kita belum bisa pakai. Nah ini inputnya. Terus kita pengen outputnya adalah selain ini kita bisa minta misalnya cari meja. Terus outputnya adalah ada meja biru, atau misalnya tidak ada meja. Misalnya kita mau outputnya satu dari dua ini. Kalau di kumpulan baju-baju kita tidak ada yang kita cari, kita bilangnya tidak ada. Kalau ada, kita kasih lihat yang ada. Jadi ini kita bagi algoritmanya, mana yang input, mana yang output. Dan gitu di tengah-tengahnya kita bikin prosesnya. Gimana caranya dari inputnya seperti ini ya, sekelompok barang-barang dalam bentuk teks, dan sebuah barang yang dicari, mungkin nggak usah carinya bahkan cuma kemeja aja gitu, dia harus cari gitu, ada nggak di sekelompok barang ini teks tulisan kemeja ini. Nah itu di bagian prosesnya. Nah itu kita bakal latihan sedikit di sini. Contohnya gimana cara menggunakan laptop. Ini ada input, ada output, di tengah ada prosesnya. Gimana cara tukar isi ember. Kita punya dua buah ember A dan B. A isi cairan merah, B isi warna biru. Terus kedua embernya nggak boleh dicampur langsung kan. Kalau dicampur langsung kan merah tambah biru jadi ungu. Gimana caranya B jadi isinya merah, A jadi isinya biru. Gimana cara tukeran? Kita bikin, tuang dari ember A, ini salah ya, tuang dari A ke B, tuang dari B ke A, jadinya malah kecampur ungu semua masuk ke A. Jadi kita bilangnya tuang dari A ke C, tuang dari B ke A, tuang dari C ke B, dan kita berhasil menukar isinya. Kita ngotorin ember C juga, tapi nggak masalah. Isi A dan isi B jadi bertukar. Nah ini contoh algoritma yang dimengerti oleh komputer dan memberikan kita output yang kita inginkan. Outputnya A dan B isinya udah tertukar. Oke, terus berikutnya ada sedikit penjelasan kenapa algoritma penting. Kita balik sini dulu. Jadi dari sini gimana caranya dia mau cari ini semua?
mau cek gitu. Nah, kita bisa bilang ya, dari koleksi baju yang diberikan, cek satu per satu. Jadi yang kita lakukan sebagai manusia kan ceknya langsung cepat aja, 1, 2, 3, 4, 5. Kita nggak terlalu memikirkan prosesnya satu per satu seperti itu. Tapi kalau lagi bikin program, dibikin algoritma sama nanti bikin program, kita perlu lebih lambat lagi mikirnya ya. Kita perlu lebih kecil-kecil lagi step-stepnya. Kita perlu seperti sedang mengajarkan anak kecil yang benar-benar kecil banget dan dia udah nggak bisa lihat, dia nggak bisa mikir sendiri, dia nggak bisa dengar karena dia komputer. Jadi bahasa kita harus lebih simpel lagi, sangat simpel sampai bisa dimengerti si komputer ini. Kita harus bilang ceknya satu per satu ya dari koleksinya ini. Cek satu per satu untuk setiap baju, teks baju. Kita mau cek apakah ada yang mempunyai teks kemeja. Kalau ada, output langsung ada kemeja plus teks bajunya. Kalau ada aja terus plus teks baju yang sedang dicek ini ya. Jadi dia bilang ada kemeja biru. Kalau tidak ada, output juga nggak? Enggak ya. Masa kita baru cek satu baju kita langsung output nggak ada kemeja? Kalau nggak ada ya biarin aja gitu. Tidak perlu ngapa-ngapain. Kita masih cek baju berikutnya karena kita lagi cek satu per satu. Tapi kalau ada ya langsung output aja, selesai gitu. Jadi kira-kira seperti ini algoritmanya. Dari koleksi baju yang diberikan dari sekelompok ini, kita cek satu per satu. Oke, baju putih sama kemeja, bukan. Ya udah, cek baju berikut. Celana jeans biru dan kemeja, bukan juga. Ya udah, cek baju berikut. Baju kuning dan kemeja, bukan juga. Cek baju berikut. Celana pendek hitam dan kemeja, bukan. Cek baju berikut. Kemeja biru dan kemeja, ada. Kita bilang ada baju tersebut. Kalau misalnya sampai akhir nggak ada, misalnya kita nyari dress gitu ya, nggak ketemu sampai akhir, maka dia bakal bilang tidak ada dress. Oke. Jadi outputnya antara ada atau tidak ada plus barang yang dicari. Kira-kira seperti itu. Terus misalnya semua baju sudah dicek dan tidak ada yang cocok, maka kita output tidak ada terus baju yang dicari. Selesai, ini algoritmanya. Kalau ketemu dia langsung keluar, langsung output. Kalau nggak ketemu dia sampai habis ya, sampai terakhir, wah nggak ketemu nih, udah nggak ada lagi yang mau dicek. Di dalam koleksi ini teksnya sudah kita cek semua dan nggak ada yang cocok, dia keluar sampai sini dan dia baru output. Jadi ini contoh algoritma. Kira-kira seperti ini aja udah cukup, asalkan kalian bisa menunjukkan inputnya bentuknya seperti apa, outputnya seperti apa, lalu langkah-langkah yang dilakukan untuk menjadi output bagaimana, itu udah oke. Yang paling sulit dari sini adalah membuat pikiran kita yang manusia ya, jadi sedikit lebih kecil-kecil stepnya, sedikit lebih kaku untuk mendekati bahasa komputer. Berbeda dengan manusia yang kita tinggal bilang, ya buka aja lemarinya, lihat ada atau enggak. Dia nggak bisa begitu. Dia harus kasih tahu lemari itu apa sih. Lemari itu adalah satu
kurung kotak ini gitu. Di dalamnya ada banyak baju kan, setiap baju bentuk datanya adalah teks. Kita harus input dulu satu persatu. Nah begitu, dia harus cek satu persatu. Saat dia mau cek satu persatu dari paling atas ke paling bawah, ada yang cocok dengan sama input yang kita cari, teks juga atau tidak. Oke. Latihan berpikir algoritma, ini ada latihan-latihan. Ini cara tulis algoritma yang lain, bisa ditulis dalam bentuk gambar juga, namanya flowchart. Contohnya ini misalnya ya, mulai kita pakai yang elipsis ini, yang kayak kapsul. Terus ini adalah permintaan input ya, jajaran jenjang. Kemudian ini adalah proses bilangan, jadi ini mulai, terus masukkan bilangan bulat, inputnya satu bilangan bulat. Prosesnya adalah bilangan dibagi dua dengan operasi sisa bagi. Jadi ada teknik di programan yang bisa menghitung kalau dibagi sebuah angka dia sisa berapa. Terus ini adalah sebuah pertanyaan yang di komputer cuma bisa dijawab iya atau tidak. Komputer sangat-sangat kaku, dia nggak bisa jawab di antara, dia cuma bisa jawab iya atau enggak. Dia jawab iya, sisa dibagi adalah 0, atau tidak, sisa dibagi bukan 0. Kalau iya dia bilang oh ini angka genap, kalau tidak dia bilang ini angka ganjil. Ini jajaran jenjang lagi adalah untuk output ya, jadi ada input, ada proses di dalamnya, terus ada output. Outputnya salah satu dari genap atau ganjil. Kemudian selesai kita pakai gambar yang pilih ini lagi. Jadi algoritma bisa ditulis seperti ini juga. Mungkin kalau kalian pernah lihat cara tulis kayak gini di film-film atau di komik-komik gitu ya, kadang suka ada programmer dikasih lihat cara pikirnya kayak gini. Sebenarnya bukan sesuatu yang rumit atau gimana, cuman menulis algoritma dalam bentuk yang lebih visual aja. Oke. Kalau sudah, kita mengenal pseudocode. Mungkin sebelumnya aku beri break dulu ya, 2 menit sampai jam 10.20, terus kita lanjut ke pseudocode. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini konsep algoritma, kira-kira cara tulisnya seperti ini. Algoritma. Tentu saja ada banyak algoritma yang jauh lebih ribet, inputnya jauh lebih aneh-aneh gitu ya. Ada banyak sekali jenis algoritma. Nanti ke depannya, misalnya ada masalah tertentu yang kalian temui, yang ingin kalian buat aplikasi untuk diselesaikan menggunakan komputer. Jadi nggak perlu pakai orang untuk mengerjakan hal tersebut. Kebanyakan jenis masalah sudah ada yang bikin algoritmanya, sudah ada orang lain yang menemukan, sudah ada yang orang lain yang membuat solusinya kira-kira seperti apa. Jadi kalau kalian bisa baca algoritma, kalian bisa pakai solusi dari orang lain dari seluruh dunia, jadi bukan kayak bekerja sendiri dari awal. Jadi itu kenapa kita mau belajar algoritma. Selain instruksi yang kita tulis bisa diselesaikan oleh komputer, setelah kita convert ya algoritmanya ke pseudocode, kemudian dari pseudocode nanti baru ke code bahasa tertentu ya. Code bisa dalam JavaScript misalnya, code bisa dalam bahasa Python misalnya, code bisa dalam bahasa C++ atau C#. Jadi kayak ada bahasa pemrograman yang banyak sekali, dan ini adalah solusi universal yang bisa kemudian kita translate, kita convert menjadi bahasa pemrograman. Jadi seorang programmer nggak harus bekerja sama dengan programmer yang di bahasa sama terus. Bahasa berbeda juga nggak masalah. Yang penting sama-sama bisa bikin algoritma, sama-sama bisa mengconvert, oke, masalah kita ini, kalau di bahasa komputer itu bentuknya kayak gimana sih inputnya, outputnya seperti apa, prosesnya langkah demi langkah seperti apa. Kalau udah bisa, bagian mau convert algoritma ke code, itu bisa kita lakukan. Soalnya bahasanya, strukturnya udah sesuai. Tapi algoritma kan agak informal penulisannya, kayak bebas, semua orang tulis dalam bahasa apapun, formatnya ada yang pakai 1, 2, 3, 4, 5, ada yang diinden-inden.
Oke, ini bebas. Nah, pseudocode itu lebih mendekati code. Jadi dia step tengahnya gitu di antara algoritma dan code. Contohnya, kita mau bikin variabel, kita bilang read atau read and save angka pertama. Baca dan simpan angka pertama. Baca dan simpan angka kedua. Hitung angka pertama tambah angka kedua. Save hasil dari komputasi di baris sebelumnya. Dari save ya. Setelah itu kasih lihat hasilnya. Ini adalah pseudocode untuk menghitung penambahan dua angka. Nambah dua angka gimana caranya? Bikin kalkulator yang bisa nambah dua angka di bahasa pemrograman. Kita harus bikin penerimaan angka pertama, penerimaan angka kedua, hitung angka pertama dan angka kedua, simpan hasil hitungan tersebut, dan kasih lihat hasil hitungannya. Jadi hal yang sangat simple kayak nambah-nambahan aja, tiba-tiba kalau di pseudocode ada 1, 2, 3, 4, 5 baris berbeda. Ya, kita siapin penerimaan datanya dulu. Ini 2 bagian input, ini di bagian output, dan di tengah ini adalah prosesnya. Kenapa contohnya bahasa Inggris? Karena pseudocode umumnya pada bahasa Inggris. Yang bikin bahasa pemrograman itu kebanyakan orang yang berbicara bahasa Inggris. Bahasa pemrograman pertama itu dalam bahasa Inggris. Makanya semua orang pakainya bahasa Inggris. Kalau misalnya dulu yang bikin bahasa pemrograman orang Indonesia, berarti semuanya bahasa Indonesia. Tapi sayang sekali yang bikin orang Inggris, jadi semuanya bahasa Inggris. Termasuk orang di luar negeri semuanya biasanya pseudocode memakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa kak ini bahasa Inggris, dipelajari. Apa boleh buat ya? Semua bahasa pemrograman, tutorialnya, dokumentasinya, yang bikin itu semuanya orang pakai bahasa Inggris. Ada sih tutorial yang bahasa Indonesia, tapi dibandingkan yang bahasa Inggris jauh lebih sedikit. Jadi kalian belajar sedikit-sedikit aja ya, nggak perlu terlalu mau langsung bisa dalam 2 hari, ya nggak bisa gitu. Mau bisa dalam 2 tahun, ya tentu saja bisa, nggak masalah. 2 tahun kan waktu yang sangat panjang. Jadi kita belajarnya dikit-dikit, setiap hari sedikit-sedikit, biasakan diri dengan yang paling sering digunakan dulu, read itu baca, save itu simpan, compute itu menghitung, komputasi ya. Makanya komputer dipanggil nama komputer karena dia awalnya digunakan sebagai kalkulator besar. Terus save, simpan ya, show, kasih lihat. Jadi yang lama-lama terbiasa sendiri. Yang tidak mengerti bahasanya ya di translate dulu. Cuma sekarang ada Google Translate, di HP pun ada aplikasinya, harusnya kalau ada niat bisa. Jadi tutorial biasa pseudocode semua bahasa Inggris, nggak masalah. Dari sana kita ubah ini nanti menjadi bahasa pemrograman JavaScript. Itu pseudocode, itu konsepnya ya di tengah sini. Jadi ini misalnya aku ubah menjadi bentuk pseudocode, berarti kita mulai dari step pertama, input, kita bakal read and save names of clothing, atau aku pakai bahasa Indonesia campur ya, nama baju. Di situ read and save nama baju yang dicari. Terus untuk setiap baju yang ada di dalam nama-nama baju, for each nama baju in nama-nama baju, rupanya compare nama baju dengan nama baju yang dicari. Gitu. Oke, terus kamu bilang if nama baju yang dicari ada di dalam nama baju. Mungkin aku kasih nama NB gitu ya, biar nggak bingung. Ini NB, ini NB juga, ini NB juga.
Terus nama baju yang dicari mungkin kita kasih nama dicari ya. Maka kita show output misalnya. Oke. Terus di luar, kalau misalnya masih nggak ketemu, if masih tidak ketemu, so output tidak ketemu. Plus ND. Ini kira-kira pseudocode-nya. Udah dari sini kita convert ke bahasa pemrograman. Misalnya kita kan bakal belajar JavaScript, berarti ini kita ubah ke dalam bentuk JavaScript pseudocode-nya. JavaScript. Nanti kita pelajari ya cara tulis JavaScript. Read and save nama-nama baju. Kita bilang aja nama baju adalah kurung kotak, terus semua baju ini ya inputnya. Oke, terus yang dicari adalah sebuah teks, misalnya meja. Untuk setiap baju gitu, jadi kita bilang ini nanti kita belajar tipe datanya. Terus kalau mau ngecek setiap baju di dalam bahasa JavaScript, kita bisa pakai for in loop, ada for in loop, kita bisa pakai index, pakai while loop, ada beberapa cara ya, ada beberapa cara looping, yaitu untuk mengecek setiap barang di dalam suatu koleksi, itu namanya looping. Terus ada juga pertanyaan if gitu, kalau iya mau ngapain, kalau enggak mau ngapain, itu konsep conditional. Oke. Terus for each kita bisa bilang for baju ini, nama baju ND ya. Terus cara tulisnya JavaScript pakai kurung kurawal begini ya. Kita nyari if yang kita cari ada di dalam nb.contains carry, maka kita output, kita print ketemu yang dicari. Di luar loopnya masih nggak ketemu, sebenarnya nggak perlu kita tanya lagi ya. Kalau kita nggak print apapun ya otomatis kita print tidak ketemu, bisa juga. Atau kita bisa kasih penanda ketemu adalah false, itu belum ketemu ya. Dan kalau ketemu kita bilang ketemu adalah true, jadi kita bilang if ketemu masih false, masih nggak ketemu, bisa juga ya. Kita print tidak ketemu plus yang dicari. Nah, jadi kira-kira bentuknya seperti ini di JavaScript. Terus kalau tulisannya hitam putih begini susah dibaca, kita bisa bikin file JavaScript ya, belakangnya .js. Jadi bikin file HTML, belakangnya HTML, file CSS, belakangnya CSS, file JavaScript, belakangnya JS. Ini bisa kita masukin ke sini untuk ada warnanya sedikit, ya kasih lihat. Terus ini aku kayaknya salah tulis kurung-kurungnya. Oke, kira-kira seperti ini bikin JavaScript.
Terus tambahannya bikin variabel, kita harus tambahin let di depannya. Kalau nggak error sih, tapi nggak baik, hampir mendekati error, biasa dapat warning. Jadi dari algoritma, jadi pseudocode, jadi JavaScript. Cara pikirnya kalian yang masih manusia banget, kita coba convert untuk lebih mendekati cara pikir komputer, supaya bisa dijadikan bahasa pemrograman. Terus ini step pseudocode, supaya dari coret-coretan begini, algoritmanya ya, kita ubah menjadi sesuatu yang bentuknya lebih mendekati code. Ada pakai for loop, ada pakai if, ada pakai variabel, ada pakai show to print. Kalau sudah, baru masuk ke sini. Terus ini kayaknya bukan print deh, kayaknya kalau JavaScript itu console.log. Nama printnya ya, cara printnya namanya console.log. Seperti ini. Nah, nanti kalau kita udah belajar sampai selesai, besok baru kita coba bikin JavaScript-nya. Kalau hari ini ada waktu, kita bisa coba juga bikin beberapa JavaScript. Konsep kondisional adalah pertanyaan, apakah sesuatu itu terjadi? Apakah sesuatu itu benar? Kalau benar, kita akan melakukan blok kode yang ada di dalam. Kalau tidak kita lakukan. Oke, terus kalau looping, ini konsepnya adalah melakukan sesuatu yang sama berulang kali. Kenapa kita lakukan berulang kali? Karena ini sesuatu yang bisa dilakukan komputer dengan sangat cepat. Jadi kalau orang disuruh ambil barang 1-2 kali, perlu masing-masing 5 menit, 10 kali ya perlu 50 menit, ya 100 kali perlu 500 menit sampai seharian gitu. Kalau komputer melakukan barang yang sama, misalnya udah bentuk code, udah jadi tinggal jalanin, biasanya perlu sekian detik saja. Jadi bisa lakukan berjuta-juta kali, sementara orangnya cuma bisa lakukan 10, 20, 30 kali, terus seharian udah habis. Jadi melakukan hal yang sama berulang kali itu adalah kekuatan di komputer. Dia bisa melakukan hal tersebut dengan sangat cepat. Jadi apa yang dia kurang, yaitu dia kurang intelijen, dia nggak bisa berpikir dengan cara yang lebih kompleks seperti manusia, dia nggak ngerti konteks, dia nggak ngerti pertanyaan kita, semua harus dikasih ke dia dalam bentuk data yang sangat baku. Tapi plus poinnya dia adalah dia bisa melakukan hal yang sama dengan sangat cepat, yaitu kita menggunakan konsep looping ini. Di sini aku ada pakai konsep looping untuk mengambil satu barang dari sebuah koleksi. Koleksi ini ada 5. Jadi mungkin dia selesai dalam sepersekian detik aja, berapa milidetik. Kalau barangnya ada 100, mungkin dia habisin waktu 0,1 detik. Kalau barangnya ada 1000, mungkin 0,2 detik gitu. Kalau barangnya ada 1 juta, mungkin dia perlu setengah detik. Jadi dia bisa melakukan hal yang sama, yaitu mengulang code yang sama ini. If-nya dia ulang terus kan, ulang untuk yang pertama, lagi untuk yang kedua, lagi untuk yang ketiga, lagi untuk yang keempat. Dia ulang dengan sangat cepat, langsung lewat aja. Ini ceknya nggak sampai 1 detik, nggak sampai 0,1 detik, dia langsung udah selesai. Kalau orang disuruh cek, pasti ngambil beberapa menit. Barangnya makin banyak, makin lambat. Tapi kalau si komputer, barangnya makin banyak, iya sih makin lambat, tapi makin lambatnya nggak berasa saking dia cepatnya. Jadi itulah kenapa masalah-masalah kita biasanya mau dijadikan masalah pemrograman. Suruh komputer yang selesai dengan sangat cepat. Nah, ini konsep looping untuk melakukan hal yang sama berulang kali. Di sini kita menggunakan while loop, yaitu yang ada kondisinya. Selama kondisi ini masih false, kita lakukan sesuatu hal berulang kali. Di sini dia bilang selama kenyangnya di bawah level 5, tambahin kenyang dengan 1. Terus dia bukan ke bawah, dia ke atas lagi dan nanya lagi, kenyangnya masih di bawah 5 nggak? Kalau masih, tambahin 1 lagi. Masih di bawah 5 nggak?
Kalau udah enggak, dia baru keluar. Terus dia bilang, saya kenyang. Yang dilakukan looping adalah melakukan hal yang sama berulang kali, bisa dengan kondisi, selama kondisinya masih belum terpenuhi dia ngulang terus, bisa juga dengan koleksi, jadi kayak untuk setiap barang dalam sebuah koleksi. Oke, kalau sudah, ini ada sedikit latihan. Buatlah pseudocode yang menggunakan looping dan kondisional sekaligus. Tadi udah kita coba bikin ya, jadi kalian boleh coba bikin juga. Seorang anak SD sedang belajar angka genap dan ganjil. Dia ditugaskan untuk menghitung angka dari 1 sampai 10. Menyebut angka tersebut, lalu kalau angkanya ganjil dia bilang odd, kalau angkanya genap dia bilang even. Jadi dia bilangnya 1 odd, 2 even, 3 odd, 4 even. Gimana caranya menulis ini dalam bahasa pseudocode, dalam bahasa komputer? Kalian boleh coba bikin. Di sini ada dikasih tips. Biasanya kita menggunakan modulo. Modulo adalah membagi sebuah angka dan menyimpan sisanya saja. Jadi 5 kalau di modulo 2, 5 modulo 2 itu adalah 1. Kenapa? Karena 5 dibagi 2 itu adalah 2 sisa 1. Jadi sisa 1 kan, satunya itu yang diambil si modul. 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 kan adalah 3 sisa 2. Jadi kalau 17 modulo 5 itu dapatnya 2. Oke, ada konsep modulo. Terus gimana ya? Aritmatik di komputer ya. Modulo. Teknik untuk menyimpan sisa dari pembagian. Cara tulisnya di JavaScript itu pakai persen. Jadi misalnya kita bilang 17 bagi 5. Ini adalah 2 ya, karena 17 bagi 5 adalah 3 sisa 2. Jadi 17 modulo 5 adalah 2. Oke. Ini teknik modulo. Dengan mengetahui teknik modulo ini dan mengenal konsep if untuk menanyakan apakah suatu kondisi terjadi, dan konsep looping yaitu untuk berulang, dia kan mau mengulang ya dari 1 sampai 10, semua mau dia tanyain ganjil atau genap. Kita bisa membuat pseudocode untuk masalah ini. Kalian cobain, aku beri waktu 10 menit, jadi kita lanjut di jam 10.50 ya. Oke, gimana? Ada yang udah bisa? Ada yang belum bisa? Looping itu di JavaScript, looping ya bisa ditulis di JavaScript, benar. Kalau bukan di JavaScript, di bahasa lain juga bisa ada looping.
Ada lagi mungkin yang sudah mencoba? Oke, itu aja. Yang lain belum coba kah? Atau kalau nggak ada komentarnya, aku anggap kalian belum mencoba ya. Jadi yang coba baru Mas Kiki saja. Kalau belum mencoba, biasanya agak sulit untuk mendapatkan konsepnya. Jadi yang namanya belajar tuh nggak bisa pasif nonton doang. Ya, nontonin orang main sepeda sampai berjam-jam pun nggak bakal bisa main sepeda. Harus ada latihannya. Kita harus mau untuk bisa berpikir sendiri. Jadi membuat pemikiran kita sendiri tentang konsep yang sedang diajarkan. Jadi tanpa step tambahan itu, belajarnya nggak akan bisa. Jadi ini harus dicoba. Kalian coba bikin algoritma dulu, terus pseudocode. Salah ya nggak masalah, yang penting udah dicoba dulu, dipikirkan gimana sih kalau cara pikirnya komputer kita susun untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Gimana caranya? Nah, di sini ada dikasih lihat ya caranya. Disusun, pertama kita bikin sebuah tempat untuk menyimpan data angka, namanya count. Count dimulai dari 1. Selama count ini di bawah 11, aku mau menunjukkan countnya sekarang berapa. Jadi kayak anak kecilnya bilang sekarang 1. Terus hitung count modulo 2 untuk dapat sisanya. Kita simpan sisanya di sebuah tempat namanya remainder. Kalau remaindernya adalah 0, kita bilang sekali lagi even. Kalau enggak, kita bilang odd. Terus ini kurang satu step lagi, harusnya dia nambahkan countnya nambah 1. Jadi dia lanjut ke langkah berikutnya. Angka 2, 3, 4, 5. Jadi setiap angka dia display dan dia lihat sisanya kalau dibagi 2 berapa. Lalu dia bilang kalau dibagi 2 adalah 0 ini genap, kalau enggak itu ganjil. Ini kurang satu step, coba aku benerin dulu ya. Harusnya count plus 1 while count di bawah 11. Terus jangan lupa terakhirnya count tambah 1, jadi kita bilangnya display, calculate, store lagi ya. Tambah 1, store, count. To result of calculation. Tambahin 1 ya. Display count. Begitu di sini kita hitung dia genap atau ganjil, kita calculate, compute ya. Computer compute. Count modulo 2. Store remainder. Terus if remainder adalah 0, adalah dia pakai equals. Display genap. Kalau enggak, bilang dia ganjil. Oke.
Hari ini sesi 4 kita belajar tentang algoritma. Kalau misalnya kalian tidak cobain, ini bakal susah nih belajarnya. Sebenarnya untuk kelas ini kalian tidak diharuskan bisa membuat JavaScript. Tapi kalau mau bekerja sebagai seorang web developer itu harus bisa. Kalau nggak kalian cuma bisa bikin website yang pasif, yang nggak bisa berinteraksi, cuma buat dibaca doang. Kalau mau ngeblogging ya nggak masalah gitu. Mau bikin website portfolio nggak masalah juga. Tapi kalau mau bikin aplikasi atau ada input-outputnya atau ada efek-efek lainnya, harus bisa berpikir dengan cara jalan komputer ini. Oke, ini aku save dulu dan harusnya kita udah mau update. Nah, oke. Jangan lupa ditambahin 1, jadi kita bisa lanjut ke angka berikutnya. Sekarang 2, dibagi 2, ada sisanya nggak? 3, 4, 5, sampai 10. Terakhir, kita tambahin 1 jadi 11. 11 apakah di bawah 11? Tidak. 11 itu sama dengan 11, dia tidak lebih kecil dari 11 dan dia bakal keluar. Setelah keluar, ya udah aman. Terus kita lanjut ya. Ini ada challenge lagi. Ini boleh kalian kerjakan setelah kelas ini selesai. Dan sekarang aku masuk ke sesi 5 sedikit tentang JavaScript. Jadi selain konsepnya, kalian bisa langsung melihat aplikasinya. Aplikasinya di kita punya website ya. Jadi kita bikin file baru, index.html. Setiap hari harus bikin HTML, set, title, belajar, JavaScript, body, terus di dalamnya A1 untuk belajar JavaScript. Oke. Terus untuk nambahin JavaScript ke HTML kita pakai TypeScript. Seperti ini. Di dalam sini kita bisa langsung tulis JavaScript-nya. Ini kita buka dulu index HTML-nya. Nah ya, yuk belajar JavaScript, tapi nggak ada yang terjadi. Kita bakal bikin aplikasi JavaScript yang simple, yaitu kalau kita klik buttonnya, angkanya bertambah. Di button, ini sekarang tulisannya adalah 0, terus setiap kali kita klik, angkanya bertambah 1. Setiap kali kita klik, nambah 1, nambah 1, nambah 1. Untuk sekarang, diklik nggak ada yang terjadi kan? Gimana caranya website-nya bisa interaktif kalau kita klik, dia berubah? Nah, kita bikin yang namanya event. Kalau diklik, aku mau melakukan sesuatu. Untuk event itu kita bilang namanya HTML event. Ya, event. Boleh dibaca di sini, kita taruh di notes juga. Terus kita di sini ya, JavaScript di HTML. Event di ini. Event adalah kejadian yang terjadi di halaman HTML kita. Bisa klik dari mouse, atau mouse gerak, atau ketikan keyboard, atau page-nya ke reload, atau ada click and drag, input berubah isinya.
dan lain-lain. Ada banyak event berbeda. Kejadian yang terjadi di halaman web kita bisa kita tangkap. Lalu tambahkan code untuk bilang jika ada event ini, aku mau melakukan itu gitu. Jadi kalau ada event, aku mau melakukan apa? Contohnya, kita bisa buat kalau ada event klik button, maka angka di button tersebut bertambah 1. Sebuah event, dan ini adalah code yang kita perlu bikin di JavaScript. Ini eventnya klik button, dan code yang perlu kita tambahkan adalah menambahkan ya inputnya ya, event input event klik button, terus outputnya adalah angka di button tersebut bertambah 1. Lalu kita tambahkan proses di tengahnya. Dari event klik button, kita perlu yaitu ambil angka di button yang sekarang. Ya, kita perlu tahu angka sekarangnya berapa. Kemudian kita perlu tambahkan angka tersebut sebanyak 1, tambahin 1. Kemudian tampilkan kembali angka baru yang sudah ditambah ke buttonnya. Jadi buttonnya punya angka sekarang bertambah 1. Ini inputnya, ini prosesnya, ini outputnya. Kita bisa melakukan ini semua di JavaScript dan HTML. Kenapa? Karena inputnya dari HTML. Inputnya bukan dari JavaScript. Kita membuat web, ya berarti inputnya dari halaman HTML kita. Kita mau klik-klik, nah itu inputnya ya, kliknya. Kita bisa bilang di sini, aku mau tambahin event klik. Itu di sini dikasih lihat ya, ini event-eventnya bisa kita tambahkan sebagai atribut dari tag HTML-nya. Jadi kita bisa bilang, aku mau kalau diklik, ngapain? Nah, terus gimana cara nyambungin dari tempat yang kecil ini, on click aku mau ngapain, kayak cuma ada tempat satu baris, ke script JavaScript kita. Itu kita menggunakan yang namanya function. Function adalah, ini ada konsep function ya, mengumpulkan code dan diberi nama. Jadi kalau di JavaScript, saya bilang function, nama functionnya, kurung biasa, kurung perawal, dalam sini code JavaScript di sini. Jadi kita kalau mau jalanin code-nya, kita panggil nama functionnya. Ini konsep function. Terus ada konsep variabel tadi yang udah kita cobain sedikit-sedikit ya. Variabel kita bikin tempat untuk simpan data yang punya nama. Kalau di JavaScript, kita bilangnya let, terus nama variabelnya adalah datanya. Oke. Dan nanti kita perlu belajar juga, ini nanti ku ulang besok ya, jadi sekarang sekali lewat, tahu konsepnya dulu aja, besok kita ulang lagi kok semuanya. Datanya, nah data di JavaScript, kita belajar tipe data yang bisa dibaca oleh JavaScript, itu adalah integer, yaitu angka bulat ya, numerik, 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 100 dan angka besar sekalipun, atau minus juga, yang penting angkanya nggak ada komanya, angka tanpa koma, numerik. Kemudian dia mengerti juga tipe data float, angka dengan koma, ini juga numerik.
Misalnya 1,0, 2,3, 5, panjang gitu. Atau angka besar, 23 gitu. Minus juga boleh, ada komanya pokoknya. Komanya kenapa ditulis pakai titik? Karena ini yang bikin bukan orang Indonesia. Di luar negeri yang namanya koma itu pakai titik kalau untuk angka ya. Terus ada tipe string, ini adalah teks ya, non numerik. Semua yang dikutip boleh kutip 1, kutip 2, atau kutip yang kalau di keyboard ada di sebelah angka 1, kutip yang belakang kayak gini juga boleh. Yang dikutip-kutip ini di dalamnya bisa angka, alfabet, simbol, itu namanya string, teks non-numerik. Kemudian ada tipe data yang khusus, namanya boolean, ini cuman true atau false. Starting komputer itu sangat kaku kan, dia semuanya cuman bisa dia bilang iya atau enggak, true atau false. Sampai dia punya tipe data khusus untuk nyimpan true atau false. Oke, selain ini 4 ya, ini tipe yang simple. Ada juga yang terstruktur. Itu apa artinya ya? Satu data bisa simpan banyak data lainnya. Itu ada yang namanya array, pakai kurung kotak bikinnya. Jadi contohnya array isi string A, B, C. Array ini punya 3 string. Array. Contohnya array isi integer. Jadi isinya array ini punya 2 integer. Oke. Terus array isi campur ya datanya. Bisa aja kita isi campur-campur. Misalnya kita bilang Andi terus dia 19, dia ada array lagi di dalamnya ada tidur dan makan. Bisa aja array ini punya satu string, satu integer, dan satu array juga. Tutup bentar ya. Jadi kira-kira seperti ini konsepnya, data-data yang bisa kita masukin ke variabel JavaScript. Oke, ini cara bikin variabel di JavaScript. Selain pakai let, dia bisa ada 2 cara lain lagi. Kalau kalian ada lihat var, ini cara jadul ya. Buat variabel, kalau cara yang lebih modern udah nggak pakai var lagi, pakainya let atau const. Ini untuk variabel yang datanya tidak mau kita ubah. Jadi kalau datanya diubah, dia bakal error. Untuk variabel biasanya pada pakai let semua. Kalau masih bingung let const sama var, pakai let semua aja. Ini cara jadul. Kalau kalian ada lihat di code-code JavaScript orang lain, ini berarti dia memakai cara lama. Sebelum tahun 2015, semua JavaScript bikin variabel pakai var. Terus diganti jadi yang baru let sama const. Yang variabel isi datanya bisa berubah, variabel yang isi datanya tidak bisa berubah. Kemudian terakhir ada tipe data yang namanya objek, kurung pelawak. Ya, sama mirip array ya, isi datanya bisa banyak, tapi setiap data itu sepasang-sepasang. Mirip array, data banyak, bedanya setiap data itu sepasang. Di titik 2 value, ini selalu string, value bebas. Jadi bisa dibilang ini objek adalah kumpulan data yang tidak jomblo ya, semua punya pasangan ya, semua punya sepasang key dan sepasang value. Contohnya kita bisa bikin objek Andi misalnya ya. Contoh objek Andi.
Bisa bilang let Andi sama dengan kurung-kurang wak. Andi punya namanya adalah Andika, nama aslinya. Andi juga punya umur dia adalah 19. Andi punya hobi, dan hobi dia adalah tidur dan makan. Jadi data yang mau kita simpan soal Andi tadi bisa disimpan dengan cara yang lebih baik menggunakan objek. Ini aja tipe data yang perlu kita pelajari di JavaScript. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nggak langsung bisa, nggak masalah. Orang belajar kayak gini biasa butuh lebih banyak waktu dan tentunya perlu dilatih. Perlu coba bikin sendiri, perlu ketemu error, ketemu masalah, perlu lama-lama ngerti. Ini konsep-konsep yang akan kita ulang juga besok ya, pas kita belajar JavaScript dengan lebih mendetail. Untuk kali ini aku mau kasih lihat buttonnya. Kalau diklik, aku mau pergi ke sebuah function ya, nambah angkanya, aku bilang. Nambah angka. Terus functionnya mau dijalanin pakai kurungnya ini. Terus kita bikin function di sini, namanya nambah angka. Terus kita tambahkan code JavaScript supaya isinya ini bisa berubah. Caranya gimana? Kita minta button ini sendiri ya. Caranya pakai dokumen get element by ID. Ambil elemen ini dengan ID, terus kita kasih ID ya. Jadinya misalnya adalah button angka. Oke. Get element by ID. Ya udah dapet ini button kita. Aku masukin variabel boleh, kalau enggak juga nggak apa. Ini aku masukin aja ya, let button angka BA gitu. Terus kita bikin angka barunya. Angka barunya berapa nih? New number adalah BA dot inner teksnya ditambah 1. Ya. Jadi kita ngambil angka dari sini, terus kita tambah 1. Dari situ kita kasih balik ke sana. Caranya kita bilang oke, sekarang button angka ini inner text-nya adalah new number. Nah, kita bisa kasih shortcut juga langsung aja gitu. Nah, dia punya teks di dalam sini yang baru adalah teks dia yang sekarang tambah 1. Tapi teks dia yang sekarang kan tipe datanya string. Biasanya kalau ngambil data kayak gini dia tipe datanya string. Kita ubah dulu dia jadi integer. Ubah jadi integer, JavaScript kalau nggak salah kayak gitu. Kalau nggak kita cek dulu ya. Convert to integer di JavaScript. Oh, ada pakai parse int, ada parse di depan. Kalau udah, kita lihat hasilnya di sini. Pas kita klik, dia harusnya bertambah, tapi nggak bertambah. Kalau nggak bertambah, aku lihat dulu errornya di mana ya. Parse int is not defined. Oh, parse int nggak bisa, caranya salah. Parse int, oh i-nya besar, jadi dia salahnya. Parse int. Nah. Oke, coba lagi. Tuh, bertambah ya. Ini ku zoom ya biar kelihatan. Oke. Jadi dengan begini kita punya halaman web bisa berinteraksi dengan usernya. Oke, kalian bisa belajar lebih banyak lagi tentang JavaScript untuk bisa bikin. Misalnya aku mau 10 button semuanya bisa begitu. Aku perlu bikin 10 function ya? Sebenarnya nggak perlu. Ada teknik-tekniknya supaya bikin satu function bisa bekerja untuk banyak button berbeda. Bisa aja. Contohnya aku bisa kirim diri sendiri ke dalam sini. Tapi itu nggak aku contohin ya, biar kalian nggak terlalu banyak informasinya hari ini. Ini cukup belajar HTML bisa berinteraksi dengan JavaScript. Kita pakai banyak teknik JavaScript seperti function, kemudian variabel, kemudian aritmatiknya, mengubah tipe datanya jadi benar dulu, integer tambah integer gitu ya, numerik tambah numerik. Kalau teks tambah numerik dia bakal bingung, dia bilang tuh satu teks satu numerik kok ditambah sih. Makanya di sini aku ubah jadi
integer dulu. Oke, terus selain mengubah isi teks, kita bahkan bisa mengubah style HTML-nya. Mungkin kita tambahin satu button lagi. Kali ini dia adalah untuk button warna. Terus yang mau kita lakukan di sini adalah ubah warna. Sekarang hitam gitu ya. Terus kita mau ubah warnanya, kalau diklik dia berubah. Jadi kita bilang function ubah warna. Misalnya kalau diklik kita berubah jadi biru, boleh. Jadi kalau diklik, aku pengen seluruh body kita, berarti dokumen .body, karena body cuma satu, kita bisa minta langsung tanpa kasih ID ya, dokumen .body. Terus kita minta stylenya, background colornya, jadi biru misalnya, navy gitu. Terus mungkin colornya aku ubah jadi putih ya. Terus tulisannya yang di dalam sini aku ubah juga, jadi aku get element by ID, si button warna, inner text-nya ganti jadi putih di atas biru juga. Ini ya, ada tulisan button hitam. Ini button kita yang tadi angka ini masih bisa berjalan, nggak masalah. Yang hitam kalau kita klik dia bilang jadi putih di atas biru, terus dia putih dan backgroundnya jadi biru. Dia juga bisa mengubah CSS HTML kita. Terus aku pengen kalau klik lagi balik hitam lagi kak, bisa. Berarti kita harus bikin lebih banyak logic lagi. Kita mungkin bisa minta inner text-nya sekarang warnanya warna apa? Ya, aku mau bilang ini button warna, ini ya button warna, biar nggak usah ditulis berulang-ulang yang panjang ini. Terus aku bilang gitu, button warna punya teks adalah hitam, maka aku mau lakukan semuanya. Else, aku mau bikin dia kembali jadi hitam, hampir sama tapi background colornya putih, colornya hitam, terus kita balikin tulisannya ke bisa. Oke, jadi ini belajar conditional if yang tadi udah kita pelajari, bisa. Jadi sekarang kalau diklik dia berubah putih di atas biru, terus kita klik lagi dia berubah jadi hitam lagi. Jadi bisa pola balik. Ini teksnya nggak berubah, buttonnya tetap bisa jalan. Oke, jadi ini HTML, ini event, ini function JavaScript. Function JavaScript kita bikin di JavaScript seperti ini, atau di file terpisah ya, file terpisah lebih rapi. Cara bikin di file terpisah itu kita bilang script, terus kita bilang nama filenya, misalnya test.js, menyambung ke script ini. Oke. Terus saya mau yang dicari ini inputan sendiri, bisa, nggak masalah, bisa aja. Berarti yang dicari ini mungkin kita ambil dari elemen HTML tertentu. Terus fungsi mencarinya cuma jalan setelah kita klik sebuah button, bisa juga. Oke. Jadi kita balik dulu ke ini ya, algoritma, terus HTML CSS JavaScript, latihan. Nah, kita boleh latihan dulu, kalian coba latihan. Sebenarnya jangan kesini dulu juga nggak apa-apa ya, kalian coba latihan bikin ini dulu aja, bikin ID, bikin eventnya nyambung ke JavaScript, yang nambah angka ini aja. Kalian coba dulu, kalau udah oke, kita lanjut ke step berikut ya. Dicoba buat HTML yang kalau klik button bisa nambah angka 1
1. Ini code-nya mau kalian copy, ketik satu persatu juga nggak apa-apa. Lebih baik kalian ketik ya satu persatu daripada copy paste. Kalau ketik setidaknya masih bisa lebih ingat. Coba ya, kita lanjut lagi nanti setelah break. Kita dicoba break sampai jam 11.30. Nanti yang udah selesai kalau berhasil boleh di-share ya. Kalau yang enggak juga di-share aja. Jadi aku tahu berapa banyak orang yang beneran coba. Lihat codingan else-nya boleh. Gimana? Ada yang berhasil atau tidak berhasil? Aku lihat ada yang post latihan juga. Oh, oke. Oke. Oke, kalau udah, hal lagi ya, yaitu kalau kita bikin filenya di JavaScript terpisah sama kayak CSS, kita bisa nulis di JavaScript terpisah juga. Terus split right, jadi kita bisa lihat sebelah-sebelahan begini. Terus misalnya kita mau beneran bikin yang seperti ini ya, nama-nama baju, terus yang dicari. Nah, kita mulai dari yang dicari, kita mau custom dulu, mau dicari apa. Kita bisa bikin di sini input tipe text. Label, cari baju, titik 2. Di sini inputnya. Terus aku pakaikan div ya, biar mereka dapat satu blok sendiri. Terus kita masukin hasilnya juga di dalam sini. Jadi hasil pencarian. Yang ini ID cari. Terus kita kasih button juga. Untuk kita bilang kalau diklik, aku pengen ya cari baju. Oke ya, kita udah siapin ada tempat input buat nulis baju yang dicari apa, ada tempat untuk nulis hasilnya nanti setelah kita selesai, outputnya mau ditaruh di mana. Terus kita ada button untuk menjalankan function cari baju. Nah ini semua aku masukin ke dalam function dulu, jadi cuma jalan kalau buttonnya diklik, jadi bukan jalan sekali doang terus nggak bisa jalan lagi. Kita masukin semua ke dalam. Terus yang dicari ini kita ganti dengan dari input. Jadi kita bilang ini sekarang aku mau ambil dari dokumen get element by ID, dicari punya text, atau karena ini input kita bisa bilang value. Jadi kita bakal belajar kalau bagian kanan ini banyak bisa diganti-ganti juga. Selain inner text, inner HTML, ada value ini khusus punya input. Terus kalau udah, code-nya hampir sama, tapi bukan console log, kita mau kasih lihat di P ini. Jadi yang console log ini bukan untuk console log, kita simpen dulu misalnya hasilnya ya. Hasil.
Hasil sama dengan terus kita bilang aku mau tampilkan di hasil pencarian dokumen set element by ID hasil pencarian punya isi teksnya adalah sesuai ya. Ini juga di WordPress. Oke. Nah, jadi dia bakal nyari dari sini ada atau enggak. Tuh, ada cari baju, buttonnya aku nggak kasih tulisan ya, jadinya kecil banget, kita tulis ya, cari baju. Terus ini kok kayaknya dekat banget, itu kalau mau digeser-geser kita bisa pakai bantuan CSS, atau untuk sementara kita masukin div juga boleh. Jadi dia sendiri, yang itu sendiri. Tutup aja ya, ini nempel-nempel. Kalau mau kita bisa tambahin CSS sih, kalau enggak aku taunya kita ganti H1 aja, dia ada margin otomatis soalnya. Di baju nih kita bisa input. Kita input misalnya aku mau ke meja, ada nggak? Klik, dia nggak muncul, ada error berarti. Coba kita inspect. NB contains is not a function, jadi kita nggak bisa bilang NB contains begini. String JavaScript caranya adalah inputs bukan contains ya, ini salah tulis, harusnya inputs. Oke, lagi tidak ketemu meja, terus ini kurang spasi, kita perlu tambahin ya. Terus kenapa dia nggak ketemu, bukannya kita punya nih ya, jadi ada yang salah, harusnya kita ketemu ya di sini meja biru ini. Kenapa? Karena ini dia kayaknya ketemu, tapi ini yang dicari ND ini. Jadi coba kita lihat dulu ND nya ya. Printnya pakai console.log. Kita lihat isinya. Nah, ini yang salah. Ini juga bukan pakai in, seingatku kalau bukan if off ya, kalau bukan in off. Sintaks ya, klasiknya salah. Nah, oke. Kalau udah ketemu, kita break. Terus kita nyari, misalnya mau cari celana, saya bakal bilang ketemu celana ini biru, celana yang pertama. Kalau cari kemeja, saya bakal ngelawatin semua bajunya, saya bakal ketemu yang terakhir. Kalau cari kuning, saya bakal ketemu yang baju kuning. Kalau cari yang enggak ketemu, misalnya hijau, saya bakal bilang tidak ketemu. Jadi ini contoh yang bisa kita lakukan dengan JavaScript. Ini bisa, style bisa, cari dari banyak barang juga bisa. Terus kalian mau kasih input untuk baju-bajunya sendiri, ada yang inputin baju, ada yang buat nyari, ini button buat cari, button buat input, bisa juga. Oke, ini bisa di custom juga kalau mau. Oke, kalau udah, kita bikin latihan satu lagi aja ya, file yang baru. Di sini kita mau membuat aplikasi yang bisa ganti-ganti warna, misalnya aku mau ganti warna teks dan warna background. Yang bisa aku lakukan adalah menulis HTML seperti biasa, HTML, text, title,
bilang ganti warna misalnya title-nya, terus aku pengen kasih CSS-nya, jadi kita gabungin ada CSS juga di file terpisah style CSS. Kemudian di sini di body ada script juga di file terpisah juga, jadi misalnya warna.js, ini juga warna.css deh. Ini aku ganti namanya juga ya sekalian, warna.html. Jadi kita tahu mereka satu set, ada CSS-nya, ada CS-nya. Ini udah nyambung semua, udah bisa mulai edit-edit. Misalnya aku mau bodinya dimulai dari colornya putih dan backgroundnya biru. Terus aku pengen ada button di sini yang bisa mengubah warna, atau selain button sebenarnya ada yang lebih keren lagi, ada input yang tipenya warna. Jadi mungkin kita kasih nama ini color, terus satu lagi kita kasih nama BG background ya, BG color. Terus kita kasih label, color, dan ini aku kasih label juga, background color. Terus setelah input kasih BR biar ada sedikit spasi. Oke, nah kita lihat HTML-nya dulu. Nah, open di file explorer, ini warna HTML tuh ya, ada color sama BG color, ada dua button. Mungkin aku kasih header juga ya, pokoknya ubah warna ya, color dan background color itu ada titik duanya. Terus aku pengen setelah diklik kita pilih warna dan dia bakal berubah. Jadi karena aku pengen dia berubah setelah aku mengganti inputnya, berarti kita bisa bilang input event, bukan yang ini ya, ada yang namanya on change untuk ubah dari input. Mana dia? Media event, miscellaneous event, mana on change? Ini dia, on event. Ini dia. Saat value dari sebuah elemen berubah, saat input kita value-nya diubah. Ada on input saat kita mulai ngetik input, ada on blur saat kita udah nggak fokus ke input tersebut, ada banyak gitu, beda-beda ya. Jadi kita bakal pakai kali ini on change. Setiap kali inputnya berubah, kita mau ada event yang mengubah. Jadi kita bilang di sini on change, ubah warna, change color. Kalau yang di bawah sini on change background ya, change BG color. Yang satu change color, yang satu change BG color. Ini kita copy biar nggak lupa nama functionnya. Terus kita lanjutin di JavaScript-nya. Kita bikin function untuk satu change background color dan function satu lagi untuk change color. Yang dilakukan di sini adalah kita ngambil warnanya dari si color dan background color. Jadi kita mau ambil warnanya, kita bilang dokumen get element by ID bg color dot value. Kita dapat warnanya. Hal yang sama untuk yang di bawah. Terus ini mau kita pakai untuk warna baru di body kan, yang satu untuk color, yang satu untuk background color. Jadi di sini aku masukin D aja, aku masukin variabel. Kemudian yang background color kita bilang dokumen dot body dot style dot background color. Ini ya adalah C.
Kalau yang di sini bukan background color tapi color aja. Nah, oke, scriptnya udah nyambung semua, harusnya ini bisa berubah. Misalnya saya bilang warnanya merah, dia berubah. Terus backgroundnya aku mau warna abu-abu, coklat. Tuh. Terus ini kuning aja deh, itu nggak gitu kelihatan. Ya, setiap kali kita ubah inputnya ini, dia berubah. Kita bahkan bisa pakai eyedropper milih. Misalnya aku mau ini deh, warna biru ini bagus. Oke. Ini boleh kalian coba bikin juga ya, nanti kan code-nya aku upload. Kalian boleh coba bikin. Kalau ada masalah, kabarin. Harusnya semua orang di Food Class ini bisa ya bikin ini. Harusnya nggak masalah. Oke, sekian dulu kalau gitu untuk hari ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah konsep JavaScript-nya. Besok kita akan ulang seluruh bagian latihan dari nyambungin HTML ke JavaScript, bikin function, dan membuat code JavaScript. Aku upload file-filenya dulu. Hari ini ada di sini, kita zip aja. Nah, udah, sekian dulu. Besok itu hari Jumat, jadi kelas kita akan lebih pagi, jam 9 atau jam 9.15 ya. Besok hari Jumat, kelas akan kita mulai lebih pagi, di jam 9 atau 9.15 begitu. Untuk masuk sesi 5 tentang JavaScript. Sekian dulu untuk hari ini, selamat siang dan terima kasih. Sampai ketemu besok.